Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bonjour. Perkenalkan, nama saya Ferhadius Endi dan saya adalah dosen mata kuliah French atau bahasa Prancis di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Stipram, Yogyakarta. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran, dan dibuat sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Dalam video ini saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu French atau bahasa Prancis. Dalam penjabarannya meliputi 3 komponen, yaitu komponen D, I, A, Delivery, Interaction, dan Assessment. Komponen Delivery meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Kemudian komponen interaction meliputi metode pembelajaran, dan komponen assessment merupakan sistem penilaian atau evaluasi. Mata kuliah French atau bahasa Prancis merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan selama 1 semester bagi mahasiswa jurusan Strata 1 Pariwisata dengan total 16 kali pertemuan yang terbagi 14 kali teori dan praktek, kemudian 2 kali ujian, yaitu UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca dan melafalkan kosakata bahasa Prancis, membuat kalimat bahasa Prancis dasar dengan baik dan benar, memahami dan menguasai percakapan bahasa Prancis dasar, serta dapat mengaplikasikan bahasa Prancis dalam bidang pariwisata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran bahasa Prancis yang dijabarkan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama berisi introduction dan pengenalan bahasa Prancis. Pertemuan kedua alfabet français dan salutation atau sapaan. Pertemuan ketiga se présenter atau memperkenalkan diri. Pertemuan keempat présenter quelqu'un atau memperkenalkan orang lain. Pertemuan kelima berupa materi angka atau les nombres. Pertemuan keenam dire l'heure atau menyatakan jam. Pertemuan ketujuh yakni bilangan 70 dan seterusnya, serta menyatakan tanggal atau dire la date. Sedangkan pada pertemuan ke-8 diselenggarakan ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, materi yang akan diberikan yakni konjugasi verba berakhiran ER. Pertemuan ke-10, materi konjugasi verba tidak beraturan. Pertemuan ke-11 yaitu materi tentang kalimat negatif atau la forme negatif, dan juga futur proche yaitu kala akan datang. Sedangkan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 adalah materi la direction, yaitu bertanya dan menjelaskan arah. Pada pertemuan ke-14 yaitu bahasa Prancis, pariwisata dan perhotelan. Terakhir pertemuan ke-15 civilisation dan cuisine française, yang diakhiri pada pertemuan ke-16 berupa ujian akhir semester. Mata kuliah bahasa Prancis pada semester ini dilaksanakan secara luring atau offline. Dalam mata kuliah ini, di samping penyampaian materi dengan metode ceramah dan juga tutorial, mahasiswa diharapkan dan diarahkan untuk secara aktif terlibat dalam tanya jawab, diskusi, serta berlatih dengan metode praktik dan juga role play. Bahan ajar dan materi yang digunakan dalam mata kuliah ini, bahan ajar yang utama yakni bahan yang disusun oleh tim teaching dosen mata kuliah French Stipram. Kemudian beberapa referensi yang bisa digunakan antara lain Kamus Umum Bahasa Prancis oleh Pierre Lacroix, buku bahasa Prancis itu mudah karya Isla Fatmawati, kemudian buku Éco Méthode de Français karya Girardet dan Péchard, Kamus Konjugasi karya Marc Lemoulet, buku Nominalisasi dalam Bahasa Prancis dan Kesulitan Pembelajarannya oleh Ferhadius Endi, saya sendiri, kemudian
kamus gastronomi yang disusun oleh beberapa dosen, diantaranya Bapak Dodi Prakoso dan juga saya sendiri. Terakhir, komponen assessment atau penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini merupakan akumulasi dari kehadiran yang mempunyai bobot 10%, kemudian tugas dan kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Indikator kelulusan dalam mata kuliah ini yakni nilai rata akhir mahasiswa minimal berada pada skor 60. Demikian deskripsi mata kuliah French. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Sudah makan? Sarapan? Sudah. Jadi semangat ya? Semangat. Baik. Ya, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah mudahkan rezeki kita. Kemudian semoga senantiasa kita diberikan kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Berdoa selesai. Baiklah, ini adalah pertemuan ketiga kita ya. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau ada pantun dulu seperti biasa ya. Oke, dan ini pantunnya bagus kali ini ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Baik, Martoyo ke pasar beli buncis. Cakep. Pak ini sukanya makan yang manis-manis. Cakep. Kayak gak jelas banget ya. Baik, ayo kita belajar bahasa Prancis agar masa depan laris manis. Tepuk tangan. Ya, maksudnya ada sedikit keterpaksaan nampaknya, tapi saya harap enggak ya. Baiklah, kita lanjut materi pada hari ini, materi ketiga. Namun sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan flashback ya, review materi kita minggu kemarin ya, di pertemuan kedua. Baiklah, minggu kemarin kita belajar salutation atau kalimat sapaan dan juga alfabet français atau alfabet huruf-huruf dalam bahasa Prancis. Bagaimana huruf-huruf bahasa Prancis diproduksi, organnya seperti apa, kemudian diftongnya kalau huruf ini bertemu dengan ini dibaca apa dan segala macam. Kita sudah pelajari itu minggu kemarin ya. Baik, mungkin ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan. Misalnya saya ada pertanyaan bertanya comment ça va, artinya apa? Artinya apa kabar? Comment ça va, apa kabar? Dijawabnya Sofia. Oke, saya. Bagus. Next, ini sekarang ada nama orang. Beliau adalah Presiden Prancis yang sebelum presiden yang sekarang. Presiden sekarang namanya Emmanuel Macron ya. Jadi ini presiden periode 2012-2017. Kira-kira ini dibacanya gimana? Ada yang bisa jawab? Silakan, namanya? Aurelia Agun. Aurelia Agun. Hey. Mbak Aurelia, dibacanya gimana itu? François Hollande. Très bien. Aturan bacanya gimana? Frannya dibaca From. Oke, sebentar. Bisa diulangi? Frannya dibaca From. Fran dibaca from. Oke. Di situ ada CCB. Ada CCB, fungsinya untuk apa? Agar ketika bertemu dengan huruf A atau O atau U dibaca S. Oke, kemudian OI. Dibaca OA. Oke, berarti ini dibaca SOA. Oke, kemudian S-nya dibaca S tidak dibaca. S tidak dibaca. Berarti Francois dibaca François. Kemudian yang selanjutnya Iya. H tidak dibaca. Terus A ini dibaca O. Oke, berarti begini ya. Dibacanya olong begini. Oke, kemudian D
D tekan karena ada huruf E gitu ya. Oke. Berarti dibacanya François Hollande. Hollande. Gitu ya. Saya ya. Ya, François Hollande. Next. Dibaca Croissant. Croissant. Namanya Angela Fitri-Lalu. Angela Fitri-Lalu. Oke, aturan bunyinya gimana? OI dibaca Koa. Berarti C R O I gitu ya. Dibaca Koa. Kroa. Oke, dibaca Kroa. Kemudian Double S dibaca double S. S. Dibaca S meskipun diapit huruf vokal ya. Oke, karena S-nya 2. Kalau S-nya 1 enggak dingin. Jadi dibaca Z. Dibaca Z. Oke. Kroa dibaca S, kemudian A N T dibaca Ong. Oke, berarti dibacanya Croissant. Croissant dibaca Croissant gitu ya. Oke, ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk minggu materi minggu kemarin? Jelas ya? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Tapi ini masih relate dengan materi minggu kemarin, bahwa saya mewanti-wanti bahwa akan ada 3 bunyi E yang akan terpakai sampai ke belakang. Ini cara membaca kosakata bahasa Prancis ya. Jadi E yang pertama itu yang bentuknya E yang pertama yang nggak ada toppingnya, maaf ya, tidak ada toppingnya, yang ori dibaca Xenia, ini dibaca yang ori dibaca kemudian kalau ada toppingnya aksen aigu dari kanan atas ke kiri bawahnya dibacanya dibaca E. Kemudian topping yang ketiga aksen half dari kiri atas ke kanan bawah dibaca E. Ini dibaca ini E. Ini E. Jadi ketika nanti saya atau semuanya menemukan kosakata bahasa Prancis kemudian ada huruf E seperti ini, harap bisa dibaca sesuai dengan ini ya. Oke? Ini dibaca ini E. Ini E. Jelas ya? Oke. Ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Materi hari ini yaitu se présenter atau memperkenalkan diri ya. Saya bacakan, semuanya bisa mengikuti ya. Oke. Diikuti dulu. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Artinya siapa nama Anda? Ulangi. Vous appelez comment? Oke, dijawab. Je m'appelle. Je m'appelle. Bukan je. Bisa bilang sebel ya. Je m'appelle. Nama saya. Je m'appelle Andy. Je m'appelle Aurelia. Je m'appelle Virgin dan Angel dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian kalau mau tanya balik bisa dipakai kalimat vous, frasa vous artinya dan Anda ya. Ada vous, ada bapak. Itu ibu bapak ya. Vous ya. Vous artinya dan Anda gitu ya. Oke. Next. Berapa umur Anda? Umur saya adalah sekian. Oke, ikuti saya. Vous avez. Quel âge? Vous avez quel âge? Nah, nanti menyesuaikan dengan umurnya kalian ya. Kalau misalnya umurnya 17 sama seperti saya juga 17 tahun waktu itu. Waktu itu 17 tahun ya. At that moment.
bilangnya langsung aja baca yang dalam kurung ya. J'ai yang 17. J'ai 17 ans. 18 tahun. J'ai 18 ans. 19 tahun. J'ai 19 ans. 20 tahun. J'ai 20 ans. J'ai 21 ans. Untuk umur 21 tahun ya. Umurnya berapa? Kita praktek coba. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous avez quel âge? Très bien. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous avez quel âge? 17 ans. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Ya. Oke. Next. Vous habitez où? Artinya tinggal di mana? Dijawabnya j'habite à. J'habite à. Tinggal nama kota atau nama kalian tinggalnya. Tidak perlu nama kota diprancis-pranciskan. Gak perlu bilang j'habite à Bantul, Lemong, misalnya à Georgia, nggak usah ya. Bangun Topong, misalnya nggak usah. Biasa aja, j'habite à Bantul, j'habite à Sleman, gitu ya. Nggak usah terlalu diprancis-pranciskan ya. Meskipun saya tahu pengennya kalian kan ingin memaksimalkan potensi bahasa Prancis dan merusak ke dalam lini-lini hidup kalian gitu ya, tapi nggak perlu segitu juga. Next, bertanya pekerjaan ya. Quelle est votre profession? Artinya oke. R adalah réponse atau jawaban. M adalah mal atau cowok ya, male ya. Oke, bagi yang cowok bilangnya je suis étudiant. Yang cewek je suis étudiante. Oke, quelle est votre profession? Je suis étudiante. Très bien. Quelle est votre profession? Je suis étudiant. Très bien. Quelle est votre profession? Je suis étudiante. Étudiante. Très bien. Ya. Baik. Kemudian lanjut. Quelle est votre nationalité? Apa artinya? Apa kebangsaan Anda? Jawabnya untuk yang cowok je suis Indonesian. Artinya saya orang Indonesia. Saya bilang atau orang mana? Enggak ya, orang Indonesia ya. Betul. Oke. Yang cewek je suis Indonesienne. Ok, très bien. Quelle est votre nationalité? Je suis Indonesienne. Ok, très bien. Quelle est votre nationalité? Indonésienne. Quelle est votre nationalité? Je suis Zienne. Ok, Indonésienne. Ok, c'est bien. Kemudian diakhiri dengan nice to meet you atau senang berkenalan dengan Anda. Bahasa Prancisnya enchanté. Oke, c'est bien. Bisa ya, enchanté ya. Oke. Pratique, yuk praktek. Ada yang mau praktek, boleh baca buku, boleh pegang catatan, boleh. Jadi untuk yang level pertama ini nanti saya yang bertanya ya, kalian yang menjawab. Nanti tukeran ya, jadi tukeran. Nanti pada sesi pertama ini kalian cukup menjawab saja. Sesi kedua nanti kalian juga
saya minta untuk bisa bertanya. Itu ya. Ada yang mau sukarela maju ke depan praktek dengan saya? Ya? Silakan. Ada? Boleh? Syabit A, Batul, Syabit A, Jogja, gitu. Ya. Ya, silakan. Oh, perlu dikasih sogokan. Yang mau saya kasih permen. Yuk, tenang aja, salah udah saya gigit. Nih, jawab Pak. Iya, baca aja nggak apa-apa. Iya. Silakan, mau? Mau ya? Mau? Kalau salah no. Enggak apa-apa. Saya nggak gigit, kalau gigit saya nggak nular. Udah vaksin booster ya. Maju ya Pak. Maju boleh, Pak. Pakai catatan juga boleh. Ya, tapi selesaikan dulu nanti saya kasih permen. Ya, 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle. Nama saya. Je m'appelle Eta Kareta. Je m'appelle Eta Kareta. Ulangi lagi. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Eta Kareta. Très bien. Vous avez quel âge? Umurnya berapa? J'ai 18 ans. 18 ans. 18 ans. Oke, ulangi. J'ai 18 ans. 18 ans. Très bien. Vous habitez où? J'habite à Yogyakarta. Nah, ini masih ada paruh Inggrisnya, nggak apa-apa. Ya, masih ada nuansa Inggris ya. Ya, ada intervensi dari bahasa Inggris. Bisa diulangi lagi. J'habite à Yogyakarta. Très bien. Quelle est votre profession? Je suis étudiant. Très bien. Je suis étudiant. Terakhir. Quelle est votre nationalité? Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Très bien. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau maju, sukarela maju praktek? Ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Bonjour. Ya, bonjour. Très bien, bonjour udah bagus. Vous vous appelez comment? Ya. Je m'appelle Juliana Jessica. Oke, très bien. Très bien. Juliana tadi nanya balik vous gitu ya? Oh iya. Oke, boleh. Je m'appelle Andy. Vous avez quel âge? Regardez. J'ai 17 ans. Très bien. Artinya umur saya 17 tahun. Vous habitez où? J'habite à Batul. Boleh lo tanya balik ke saya, Bapak tinggal di mana? Boleh dong kita mabar di sana. Ya, oke. Gimana kalau tanya balik, Bapak tinggal di mana? Vous gitu ya, cukup ditimbal seperti itu aja. Ulangi lagi. Vous habitez où? Oke. Très bien. J'habite à Batul aussi. Quelle est votre profession? Je suis étudiante. Très bien, agak jaring sedikit. Yang terakhir, quelle est votre nationalité? Je suis indonésienne. Oke, ulangi. Je suis indonésienne. Très bien. Tepuk tangan untuk ya. Baik, sesi pertama materi hari ini tentang memperkenalkan diri sudah selesai. Nanti kita akan masuk kepada materi yang kedua. Sambil menunggu bisa mungkin dicatat-catat atau dibaca